Apa penyebab Indonesia tidak bisa jadi negara maju sampai sekarang ini? Dan kondisi Indonesia pun sedang tidak baik-baik saja sekarang. Ekonomi lemah, lapangan kerja susah, tidak banyak produk dalam negeri, barang-barang kita dari impor, dan lain sebagainya. Penyebabnya tentu ada bermacam-macam, sebut saja seperti alokasi dana penelitian, masalah pemerintah, sistem pendidikan, dan banyak lagi lainnya. Tapi dari sebegitu banyak aspek penyebabnya, ada satu aspek yang sangat penting yang membedakan apakah suatu negara akan menjadi negara yang maju atau negara tertinggal, tapi aspek ini sangat jarang diperhatikan, baik oleh pemerintahnya itu sendiri atau oleh masyarakat. Dan akan kami tunjukkan juga bagaimana kami di Tech Engineering berusaha mengatasi hal ini. Pertama, kita melihat terlebih dahulu ke negara-negara maju di dunia. Kita mulai dari Jerman. Jerman adalah negara maju di dunia yang sangat identik dengan dunia otomotifnya. Sebut saja seperti Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi adalah jajaran produk-produk otomotif terbaik di dunia. Amerika Serikat tidak perlu diragukan lagi, ada perusahaan pesawat Boeing, General Electric, atau produk konsumen seperti Apple, Tesla, dan banyak lagi lainnya. China yang dulu dikenal produknya jelek dan tidak berkualitas, sekarang pun banyak produk besar lahir dari sana. Seperti BYD, drone DJI, Huawei, Xiaomi, dan banyak lagi lainnya. Listnya masih akan terus berlanjut ketika kita teruskan ke negara Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara maju lainnya. Kemudian pertanyaannya, apa produk dari Indonesia? Kalau kita perhatikan saja ke barang yang ada di sekitar, silahkan kalian bisa coba perhatikan ke sekeliling kalian. Kalian akan bisa melihat kalau sebagian besar barang yang ada di sekitar kita adalah produk dari luar. Bahkan untuk barang-barang sesepele jarum pentul, mur, baut, gunting kuku, mainan anak, hampir semuanya bukan produk Indonesia. Apalagi jika kita tambah ke produk yang bernilai lebih tinggi seperti gadget, kendaraan, motor, mobil, dan lain sebagainya, itu bukan produk asal Indonesia. Iya, barang produksi dalam negeri ada, tapi jumlahnya masih kalah dengan barang dari luar. Belum lagi jika kita ngomongin ekspor produk dari Indonesia, nilainya pun masih rendah berdasarkan data yang ada. Dan kurangnya produk dalam negeri inilah salah satu hal yang membuat Indonesia tidak berkembang, meskipun hal ini belum masuk ke alasan paling mendasarnya. Oke, kita coba lihat kembali ke negara Jerman, Amerika, China, dan negara-negara maju tadi. Apa kesamaan mereka? Apa kesamaan yang membuat negaranya menjadi negara yang maju dan kuat? Kesamaannya adalah secara data terbukti bahwa mereka memiliki bidang manufaktur yang maju dan kemampuan inovasi yang tinggi. Simpelnya, ini bisa kita artikan sebagai mereka bisa punya sebuah ide produk dan mampu mewujudkannya karena bidang manufaktur mereka maju. Dan bidang manufaktur yang maju dan kuat inilah yang menjadi fondasi untuk menjadi negara maju. Mengingat sektor manufaktur ini punya multiplier effect atau faktor pengalih ekonomi yang besar, sehingga jika sektor manufakturnya kuat, hal ini bisa membangun kekuatan ekonomi dan kemandirian negara. Yang sayangnya di Indonesia, sektor manufaktur masih sangat-sangat lemah. Kenapa? Yang pertama, sektor manufaktur tidak bisa diperbaiki hanya dengan bicara saja. Kemudian alasan selanjutnya yang paling utama yaitu kunci utama dari sektor manufaktur, core of the core-nya masih belum kepegang di Indonesia. Yaitu sebuah mesin yang dijuluki sebagai the mother of machine, induk dari semua mesin, yang disebut dengan mesin CNC, Computer Numerical Control. Nah, CNC atau Computer Numerical Control pada dasarnya merujuk pada sebuah sistem yang dapat dikendalikan secara otomatis menggunakan komputer. Adapun dalam konteks manufacturing, yang dimaksud CNC lebih seringnya diartikan secara spesifik pada CNC machining. CNC machining bekerja dengan memotong bagian-bagian dari suatu blok bahan yang dibantu dengan kontrol otomatis dari komputer untuk menghasilkan barang dengan akurasi tinggi. Mesin CNC ada banyak jenisnya, tapi yang paling sering digunakan adalah jenis CNC milling dan lathe,
Atau kalau bahasa awamnya, ini adalah mesin fries dan bubut otomatis. Sekarang begini, kita ambil studi kasus, kita kembali memperhatikan benda yang ada di sekitar kita. Ambil contoh, katakanlah sebuah tumbler minuman plastik atau benda plastik secara umumnya. Bagaimanakah proses pembuatan dari benda ini? Untuk benda plastik, bahan yang digunakan adalah biji plastik yang kemudian dilelehkan dan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan atau molding istilahnya. Nah, cetakan ini tentu tidak bisa dibuat secara sembarangan ya, harus dibuat dengan presisi, yang prosesnya dilakukan dengan mesin CNC. Hal yang sama untuk benda logam seperti blok mesin, pengecoran logam perlu cetakan, dan cetakannya perlu dibuat dengan mesin CNC. Prototyping awalnya juga menggunakan CNC, begitu juga pada komponen-komponen lain pada kendaraan juga butuh mesin CNC dalam pembuatannya. Bahkan dalam bidang medis, peralatan medis yang butuh akurasi dan ketajaman yang tinggi juga dibuat dengan mesin CNC. Atau mungkin kalian lebih familiar dengan sistem tangan robot untuk produksi dalam pabrik-pabrik besar, core teknologinya juga adalah sistem CNC. Jadi, semua benda yang ada di sekitar kita yang diproduksi secara massal utamanya tidak ada yang lepas dari mesin CNC. Bahkan, mesin CNC itu sendiri juga bisa dibuat dengan mesin CNC. Itulah kenapa mesin CNC dikenal sebagai induk segala mesin, mesin yang bisa untuk membuat mesin. Kenapa mesin CNC ini penting? Kita bisa lihat ke datanya. Amerika, Jerman, Korea, Jepang yang termasuk dalam negara dengan kapabilitas inovasi tertinggi di dunia, ternyata juga merupakan negara dengan konsentrasi mesin CNC terbanyak di dunia. Dan data ini pun makin kuat lagi ketika kita melihat ke China. Kenapa China bisa menghasilkan banyak produk inovasi dan sektor manufakturnya bisa maju dengan sangat cepat? Karena dari data yang sama, 46% mesin CNC di dunia terkonsentrasi di Cina. Sementara sisa untuk semua negara di dunia lainnya hanya 9%. Data inilah yang dari awal menyadarkan kami pada satu hal penting, bahwa mesin CNC adalah alat inti untuk mengartikulasikan ide dan inovasi, dan bisa digunakan sebagai ukuran tingkat teknologi manufaktur suatu negara. Semakin banyak mesin CNC di suatu negara, maka semakin inovatif negara tersebut dan semakin maju juga sektor manufakturnya. Dengan mesin CNC, ide bisa digambar dalam komputer lalu diproduksi secara nyata dengan kualitas tinggi sampai tahap manufaktur menjadi produk inovasi. Itulah kenapa sejak tahun 2018 kami di Tech Engineering memutuskan untuk fokus pada pengembangan mesin CNC. Kami bisa saja fokus pada pengembangan misalnya drone, mesin jet, atau teknologi lain yang lebih keren, dan kami memang memiliki pengalaman di bidang itu selama belasan tahun, termasuk kami pernah menjuarai kompetisi internasional untuk mendesain alat inspeksi mesin jet oleh General Electric, nomor 1 di dunia, termasuk juga kami pernah mendesain pesawat ultralight yang diproduksi di Wichita, Kansas, Amerika, dan proyek-proyek lain di seluruh dunia. Tapi kami melihat, jika core teknologi manufakturingnya masih tidak dikuasai, maka pengembangan produk inovasinya tidak akan feasible, akan mentok di tahap manufaktur. Misalnya, jika menggunakan mesin manufaktur dari luar, masih butuh waktu lama, harga pun tidak bisa ditekan, dan seterusnya. Atau jatuhnya nanti justru dimanufaktur di Cina, dan banyak masalah lainnya. Di tahun 2020, kami merilis mesin CNC pertama kami, Smart, Semangat Mandiri Teknologi, yang kami desain sepenuhnya di Salatiga dan diproduksi di Salatiga. Setelah Smart, kami merilis generasi upgrade-nya yaitu Super Mill CNC yang lebih robust dan compact. Dan yang terbaru, kami baru saja merilis generasi terbaru dari mesin CNC Super Mill yang kami sebut Super Mill M3. Mulai dari mekanismenya, enclosure-nya, sistem kontrolnya, semua didesain dan disesuaikan juga dengan pengguna orang Indonesia. Controllernya yang merupakan bagian paling krusial dari sistem CNC juga kami kembangkan sendiri, dengan opsi berbahasa Indonesia agar lebih mudah digunakan. Termasuk material bodi yang digunakan untuk meredam getaran dan meningkatkan akurasi juga kami kembangkan sendiri. Singkatnya, di sini kami membuat mesin CNC from scratch. Kami membuatnya dari nol. Mesin-mesin CNC ini telah aktif diproduksi dan digunakan oleh banyak industri, sekolah, UMKM, dan berbagai perusahaan di Indonesia.
Dengan keberhasilan kami dalam mengembangkan mesin CNC ini, kemudian kami mencoba untuk menguji kembali tesis awal kami. Benarkah mesin CNC adalah katalis inovasi untuk menumbuhkan sektor manufaktur dan ekonomi? Nah, sejak tahun 2023, kami bekerja sama dengan sebuah kampus kecil baru bernama Akademi Inovasi Indonesia. Fokus dari kampus ini jelas ya dari namanya, yaitu inovasi, yang secara konkretnya diterjemahkan sebagai produk inovasi yang bisa diproduksi dan dimanufaktur dan terjual di pasar. Di mana semua mesin CNC kami bisa diakses untuk prototyping, proses produksi, sampai proses manufaktur dalam ekosistem kampus ini. Bahkan jika butuh tambahan mesin CNC, karena kami bikin sendiri ya mesinnya, 3 hari sudah langsung ready mesin barunya. Jadi ini bukan kampus konvensional yang kuliahnya banyak di kelas, tugas cuma jadi tumpukan kertas, tapi di sini mahasiswa dididik untuk benar-benar terjun ke industri dan menghasilkan produk inovasi. Dan hasilnya justru melampaui ekspektasi kami. Ekosistem yang dihasilkan oleh kampus ini bersama industri kami telah berhasil menghasilkan ratusan produk inovasi dan jutaan produknya telah terjual. Bahkan, kampus ini pun menjadi kampus nomor 1 di Indonesia berdasarkan jumlah pengajuan paten desain industri dari hasil inovasi yang dihasilkan. Produknya di awal memang masih produk-produk sederhana berupa part motor karena memang ini masih permulaan ya, dan akan meningkat seiring dengan waktu. Tapi dari sini, kami menyimpulkan kalau tesis awal kami ternyata terbukti benar. Bahwa mesin CNC ternyata bisa menjadi katalis inovasi dan menjadi komponen inti untuk mengkickstart sektor manufaktur. Di mana produk-produk inovasi ini telah membuka ribuan lapangan pekerjaan dan manfaat ekonominya pun sangat signifikan. Dan dengan sistem ini pun, semua biaya perkuliahan mahasiswa bisa tercover 100% bebas biaya dari awal sampai lulus. Bahkan mahasiswa juga mendapatkan gaji profesional dari aktivitas yang mereka lakukan. Jadi jika kalian atau mungkin saudara, teman, adik punya semangat dalam membuat produk inovasi, ini adalah kampus yang cocok. Saat ini by the way, Kampus Akademi Inovasi Indonesia juga masih membuka pendaftaran dengan beasiswa full 100% dari awal masuk sampai lulus. Pendaftarannya masih dibuka dan akan tutup dalam waktu dekat. Informasi dan pendaftarannya silahkan langsung menuju website inovasi.ac.id/join atau kunjungi Instagramnya di @akademi.inovasi. Inovasi kami di Tech Engineering tentu tidak berhenti sampai sini saja, justru ini masih baru permulaan. Mesin CNC terbaru kami, Supermill M3, adalah mesin CNC industrial grade yang memiliki performa tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Dan mesin ini sebenarnya adalah sebuah harapan. Harapannya, mesin CNC kami bisa benar-benar membantu meningkatkan indeks inovasi dan sektor manufaktur di Indonesia secara lebih luas lagi.